Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada praktikum pengolahan data ekonomi kali ini, kita akan mencoba mengestimasi model menggunakan model estimasi instrumental variables. Oke, jadi munculnya instrumental variable itu karena ada sebuah isu atau problem yang cukup signifikan dalam sebuah persamaan ekonometrika yang disebut sebagai masalah endogenitas. Nah, isu endogenitas sendiri terjadi ketika terdapat variabel independen yang berkorelasi dengan error. Dan endogenitas ini adalah isu yang sebenarnya umum atau sangat sering terjadi pada eh, pada bab di ekonomi maupun di ekonometrika. Nah, endogenitas itu kenapa dia bisa ada? Jadi ada beberapa sumber. Yang pertama ini adalah karena adanya omitted variable. Jadi ada variabel independen yang dia tidak terobservasi sehingga masuk ke dalam error termnya. Sehingga errornya itu akan terkorelasi dengan variabel independen. Kemudian pengukuran error itu dapat menyebabkan korelasi antara mismeasured variabel dan juga errornya. Itu adalah sumber dari endogenitas. Kemudian solusinya apa? Solusi dari endogenitas adalah pertama, mencari dan memasukkan variabel yang tidak terobservasi ke dalam model. Kemudian, mencari dan memasukkan variabel proxy ke dalam model. Jadi sebagai proxy dari variabel yang tidak terobservasi tersebut. Kemudian, atau bisa juga kita menggunakan estimatornya fixed effect ya. Tapi ini khusus untuk data panel, sehingga nanti dapat mengeliminasi efek spesifikasi pada individual. Nah, yang terakhir ini adalah solusinya adalah menggunakan instrumental variable atau kita sebutnya juga sebagai IV untuk menggantikan variabel endogen dengan nilai prediksi yang eksogen. Oke, secara definisi, instrumental variable atau IV merupakan variabel yang digunakan di dalam model regresi untuk mengoreksi yang namanya isu endogenitas. Nah, di mana Y ini adalah variabel dependent yang dipengaruhi, kemudian X adalah variabel endogen yang berkorelasi dengan error termnya yang kita lambangkan sebagai U atau bisa juga E di sini ya. Kalau di sini di gambarnya E, tuh. Kemudian ada lagi instrumen set, itu merupakan variabel yang berhubungan dengan variabel eksogen X, berhubungan dengan variabel endogen X, ya. Jadi kita punya instrumennya itu Z, di mana Z ini berhubungan dengan variabel endogen, berhubungan dengan X, tetapi tidak secara langsung mempengaruhi Y dan tidak berkorelasi dengan error. Itu syaratnya. Jadi ini instrumental variable itu memiliki korelasi langsung dengan X-nya atau endogen. Tetapi Z sendiri itu tidak berkorelasi langsung dengan Y, apalagi berkorelasi dengan dengan errornya, ya dengan errornya di sini. Gitu. Itu tidak boleh. Gitu. Nah, kalau kita melakukan regresi secara langsung X ke Y, sedangkan ternyata X ini punya korelasi dengan error. Nah, ini akan terjadi yang namanya indirect effect ya, atau biasnya, bias effect. Oke. Nah, model regresi pada estimasi OLS mungkin sudah banyak yang tahu bahwa model regresi OLS itu sederhana hanya Y, kemudian ada beta 0 plus beta 1 X plus error. Kemudian jika X di sini X ini adalah variabel eksogen, artinya dia tidak berkorelasi dengan error, ya, tidak ada korelasinya dengan error, maka estimator dari parameter dari beta 1 ini akan menjadi tidak bias atau konsisten, tapi dengan syarat X-nya adalah eksogen atau tidak berkorelasi dengan error. Nah, bagaimana kalau berkorelasi dengan error? Nah, kalau dia berkorelasi dengan error itu berarti tidak eksogen, ya, tidak eksogen. Tidak eksogen atau dengan kata lain X ini adalah endogen. Ya, jadi jika X adalah endogen,
ya, dia berarti juga berkorelasi dengan error, maka kita memerlukan langkah-langkah untuk mengeliminasi yang namanya isu endogenitas tadi. Gitu. Nah, kita pakai instrumental variable, maka kita butuh sebuah instrumen Z. Instrumen Z yang tidak berkorelasi dengan error. Ya, tadi syaratnya tidak berkorelasi dengan error dan tidak secara langsung mempengaruhi Y, tetapi berhubungan dengan atau berkorelasi dengan X. Gitu. Jadi, koefisien yang diestimasi menggunakan IV akan menjadi tidak bias dan konsisten. Jadi X-nya ini kalau X ini adalah endogen dan kita menggunakan instrumen Z, itu nanti hasilnya akan tidak bias dan konsisten atau akan bagus. Gitu. Nah, jika X eksogen, maka dapat menjadi instrumennya dalam persamaan Z sama dengan X ya. Jadi ini kasusnya yang tadi yang model regresi jika X adalah eksogen. Gitu. Begitu. Tapi masalahnya kalau X-nya endogen maka tidak bisa dijadikan sebagai instrumennya sendiri. Tuh. Oke. Sebuah instrumen Z, ya instrumennya itu harus memiliki setidaknya 3 properti. Instrumen Z, pertama instrumen Z itu tidak muncul di persamaan regresi yang asli. Ini adalah persamaan regresi yang asli nih. Y beta 0 plus beta 1X plus error. Ini adalah persamaan asli. Jadi Z-nya ini, instrumennya tidak muncul di persamaan yang asli. Oke, kemudian tadi Z berkorelasi dengan variabel endogennya X, seperti itu. Kemudian instrumen Z tidak berkorelasi dengan error. Nah, untuk melakukan estimasi IV ini tidak cukup dengan menggunakan OLS biasa, tapi kita perlu menggunakan yang namanya 2SLS atau two stage least square. Jadi OLS-nya itu 2 tahap. OLS 2 tahap atau kita sebutnya sebagai 2SLS. Ada 2 langkah karena 2 tahap. Model regresi awalnya di sini ya tadi. Ini model yang awal. Kemudian pada langkah pertama ini X yang seharusnya sebagai variabel independen, kemudian kita jadikan sebagai variabel dependen. Dependen yang diregresi oleh variabel instrumen atau Z. Ya, jadi regresi variabel endogen X oleh variabel instrumen Z. Setelah selesai diestimasi, maka akan didapatkan nilai predicted dari X itu sendiri atau X hat. X hat nilai predictednya. Nah, nilai predicted X-nya ini itu hanya memiliki informasi eksogen dari instrumen Z. Nah, setelah itu kita melakukan regresi yang kedua, terus di second stage, yaitu kita kembalikan lagi Y-nya, ya. Tadi Y-nya tidak ada di first stage. Nah, kita kembalikan lagi di persamaan awal. Y sama dengan beta 0 plus beta 1. Tapi X-nya di sini sudah pakai nilai prediksi, predicted X. Sudah pakai predicted X. Regresi X predicted terhadap Y. Nah, koefisien beta 1 predicted yang sini yang diestimasi dengan 2SLS akan menjadi tidak bias karena X predicted adalah eksogen dan tidak lagi berkorelasi dengan error. Jadi kita butuh 2 tahap OLS. Tuh. Oke, kita punya kasus model regresi IV di sini. Jadi ada sebuah estimasi mana pengaruh pendidikan terhadap upah. Model awalnya adalah ini L wage. L wage ini berarti upah, log wage. L wage sama dengan beta 0 plus beta 1. Eduk ini pendidikan plus apa nih error. Ya, jadi pengaruh pendidikan terhadap upah. Oke. Di sini asumsinya education atau pendidikan adalah variabel endogen.
karena dia dapat berkorelasi dengan variabel lainnya yang mempengaruhi upah tetapi tidak masuk ke dalam model. Contohnya skill dan pengalaman kerja. Skill dan pengalaman kerja secara logika akan mempengaruhi upah yang didapatkan seorang pekerja. Tapi di persamaan kita, skill dan pengalaman kerja itu tidak masuk. Jadi skill dan pengalaman kerja akan masuk ke error. Gitu. Nah, skill dan pengalaman kerja ini bisa jadi juga berkorelasi dengan pendidikan gitu. Oleh karena itu kita memerlukan variabel instrumen yang tidak berkorelasi dengan error dan berkorelasi dengan variabel endogen. Seperti itu. Oke, kita memilihnya variabelnya adalah father's education atau pendidikan dari ayah sebagai instrumen karena asumsinya adalah memenuhi syarat. Jadi father's education itu akan secara langsung mempengaruhi pendidikan seseorang, tetapi father's education ini tidak berkorelasi dengan skill dan pengalaman kerja seseorang. Oke, seperti itu. Estimasi yaitu SLS-nya untuk yang tahap pertama berarti eduknya ini akan yang tadinya variabel dependent dia menjadi variabel yang tadinya variabel independent dia akan menjadi variabel dependent. Nah, kemudian diregresikan dengan variabel pendidikan ayah. Nah, kita akan mendapatkan nilai prediksi dari variabel education. Setelah itu, nilai prediksi variabel education akan kita regresikan terhadap LWH, terhadap upah. Dan nanti kita akan melihat koefisiennya atau parameternya dari education yang sudah IV, bukan OLS. Oke, kita langsung praktek saja. Pertama bisa dibuka statanya, kemudian kita buka datanya. Di sini datanya pakai Emros. Saya tarik. Nah, sudah ini. Kemudian kita bisa deskripsikan datanya terlebih dahulu. Kita bisa deskripsikan datanya terlebih dahulu, bisa untuk semuanya. Nah, ini deskripsi datanya. Kemudian kalau mau summarize, kita coba summarize dulu. Ya, ini sudah ada observasinya berapa, minnya berapa, standar deviasi, minimal, maksimal dari masing-masing variabel. Kemudian kita juga bisa list nih, list in 1/10. Tapi ini terlalu banyak ya ini. Jadi ada, kalau kita list itu fungsinya adalah untuk melihat data gitu. Kita malis. Coba kalau hanya variabel INLF dan hours. Nah, kayak gini ya kalau kita list 1 sampai 10. Ini. Kita coba lihat yang eduk sama wage. Ya, eduk sama wage ya berarti ini eduknya. Kemudian wage. Ya, seperti itu. Oke, kita langsung masuk saja ke first stage. Ke first stage. First stage atau langkah pertama adalah kita meregresikan variabel father eduk terhadap eduk. Father eduk terhadap eduk. Jadi kita gunakan komen regresi biasa. Variabel dependennya adalah eduk. Kemudian variabel independennya adalah kita pakai ini father eduk. Ini pakai alas biasa, hasilnya kira-kira seperti ini. Nah, setelah itu kita harus memunculkan nilai prediksi dari education itu sendiri, dari eduk. Nah, kita mulai, kita lakukan komennya adalah predik. Kemudian predik ini saya akan mempredik sebuah variabel
Ya, variabel namanya saya kasih educ_head, educ_head. Nah, ini sebenarnya hanya nama variabel. Nanti kalau teman-teman mau diganti jadi educ 2 atau educ apa itu boleh, masalah. Nah, yang penting adalah opsi yang belakangnya adalah pakai yang XP atau linear prediction-nya. Kalau kita lihat di variabel sini sudah muncul variabel baru namanya educ_head. Ini adalah nilai prediksi dari educ atau educ_head-nya. Tuh. Nah, oke. Kemudian yang kedua, setelah kita dapatkan nilai dari educ_head ini atau nilai prediksi dari educ, maka kita tinggal menggunakan nilai prediksi educ ini untuk kita regresikan terhadap LWH. Ya. Jadi dependennya ganti LWH dan ini bukan lagi educ tapi pakainya educ_head. Nah, hasilnya seperti ini. Ini berarti sudah masuk ke 2SLS ya. Jadi kita sudah pakai 2SLS dengan IV gitu. Ini 2SLS. Ini menggunakan cara yang biasa, yaitu two step ya, kita cara manual gitu. Nah, sebenarnya di Stata sendiri ada komen yang otomatis, namanya IV regress, IV reg atau IV regress. IV regress to SLS ya. Ini komennya. IV regress to SLS. Nah, kemudian tulis variabel dependennya. Dependennya adalah LWH. LWH. Nah, kemudian di dalam kurung, kemudian tulis variabel yang dia endogen. Nah, variabel endogennya kan adalah educ. Kemudian sama dengan, nah ini adalah instrumennya. What the, what educ. What educ. IV regress to SLS, LWH. Kemudian dalam kurung, educ sama dengan what educ. Jadi educ ini diinstrumenkan oleh variabel what educ. Kita coba enter. Nah, hasilnya seperti ini ya. Hasilnya langsung munculnya akan seperti ini. Dan ini bisa kita beri opsi, opsinya first. Kalau kita beri opsi first, ini first stage-nya itu akan muncul. Baru instrumennya atau yang second stage-nya. Jadi yang diinstrumenkan adalah educ, instrumennya menggunakan vad educ. Ini adalah first stage, kemudian ini adalah hasil dari second stage atau yang sudah final atau yang instrumen. Jadi yang nanti yang digunakan itu adalah yang ini. Yang ini ya. Nah, yang ini bukan yang atas. Oke, setelah itu kita coba lihat IV post estimasinya. Jadi kita evaluasi modelnya apakah sudah benar atau belum. Yang pertama kita coba lihat post estimation weak instrument. Kita pakai komenan namanya start first stage. Start first stage. First stage. Nah, start first stage. Ini hasilnya. Nah, kita lihat dari hasilnya, kita lihatnya dari probabilitas ini saja. Jadi H0-nya ini adalah weak instrument. Weak instrument atau instrumennya itu lemah. Jadi father educ itu, jadi sebenarnya di sini kita akan melihat apakah father educ itu adalah instrumen yang benar atau tidak gitu. Sudah benar, sudah tepat digunakan atau tidak. Nah, father educ di sini probabilitasnya adalah 0,00 atau dia kurang dari 0,05 atau kita katakan sebagai signifikan. Signifikan berarti menolak H0, sedangkan H0-nya adalah weak instrument. Jadi hipotesis bahwa further education adalah weak instrument itu kita tolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen yang digunakan yaitu further education itu tidak lemah atau dengan kata lain dia adalah strong instrument. Jadi penggunaan further educ ini sudah
benar untuk digunakan. Yang kedua adalah kita coba lihat endogenitasnya. Isu endogenitasnya itu benar atau tidak. Ya, benar nggak sih sebenarnya model ini tuh memiliki isu endogenitas sehingga kita perlu menggunakan itu SLS. Komennya adalah estat endo. Sebenarnya di sini nanti bisa endogenik gitu ya, tapi kita pakai estat endok aja sudah cukup. Nih, oke. Kita lihat dari probabilitasnya, keduanya ini tidak signifikan. Jadi H0-nya itu adalah variabel adalah eksogen. Nah, karena probabilitasnya itu lebih dari 0,05, maka H0 ini tidak dapat ditolak sehingga variabel education adalah benar sebagai variabel endogen. Endogen ya atau memiliki isu endogenitas sehingga menggunakan IV to SLS sudah benar dibandingkan dengan OLS. Oke, benar nggak ya? Bentar, kita lihat dulu. H0-nya adalah variabel adalah eksogen. Variabel adalah eksogen, sedangkan probabilitasnya ini eh, tidak signifikan. Dalam kata lain, dalam kata lain, kita tidak dapat menolak H0. Jadi variabel atau eduk itu adalah sudah eksogen sebenarnya, ya. Oh, terbalik. Variabel ini sebenarnya sudah eksogen gitu. Nah, jadi untuk tes endogenity atau tes endogenitas ini agak kurang mendukung untuk variabel education gitu. Nah, kemudian kita coba lihat perbandingan hasil OLS dan IV. Kita coba query regress, LWH, eduk. Kemudian kita simpan hasilnya, store OLS, saya namain sebagai OLS. Kemudian saya regress lagi, IV regress ke yang tadi ya. Jadi ini pakai kui. Kemudian saya estimate store-nya sebagai IV. Saya keluarkan tabelnya, adds out, OLS IV, cells B star SE. Kemudian statistiknya saya mau kasih R square, juga observasi. Saya nanti kasih legendnya ini star levels. Star level saya kasih bintang 1 untuk 10%, bintang 2 untuk 0,05%, dan bintang 3 untuk 1%. Adds out. Ini oke, salah ya ini ya. Ya udah. Oke, hasilnya ini adalah perbandingan dengan OLS dengan IV. Itu kalau di OLS efisiennya betanya di 0,10 atau 10%, tapi di IV ternyata pengaruhnya hanya 5%. Jadi ada sedikit perbedaan. Oke. Ya, seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.